Pagi luar biasa dan semangat Astratek. Izin perkenalkan diri, nama saya Akmal Nur Samsi, NIM saya 0720250005 dari program studi teknologi rekayasa pemeliharaan alat berat Astratek. Oke baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mereview ulang kembali materi alat-alat kerja bengkel yang dibimbing oleh dosen Paluki dan instruktur Mas Denal. Oke baik teman-teman, sebelum memulai ke video, kita alangkah baiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu, yaitu helm safety, kacamata safety, sarung tangan safety, dan rompi, baju BMC, dan celana jeans, dan sepatu safety. Oke, nggak lama-lama kita langsung lanjut ke videonya. Oke baik teman-teman, yang pertama yaitu adalah common tools, yaitu alat-alat tangan dasar yang dirancang untuk mendukung pekerjaan teknis, perbaikan atau pemasangan, khususnya di bengkel otomotif maupun industri. Oke baik teman-teman, di laci yang pertama yaitu ada L handle, ada socket, ada long socket, ada toolbar, ada adjustable wrench, lalu ada pipe wrench dan extension. Lanjut kita lihat laci yang kedua ya teman-teman. Di laci yang kedua di sini ada scrap, lalu ada rubber hammer, steel hammer, dan plastic hammer. Oke baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke laci yang ketiga ya. Oke baik teman-teman, di laci yang ketiga di sini ada T-handle, lalu ada LK, lalu ada punch and chisel, dan magnetic flexible. Sekarang kita lanjut ke laci yang keempat. Di laci yang keempat ini ada combination wrench, lalu ada LK atau bisa disebut kunci L. Oke baik, kita lanjut ke laci yang kelima. Di laci yang kelima yaitu ada socket, ada short extension, lalu ada ratchet, lalu ada sliding T-handle, ada face grip, ada adjustable wrench, lalu ada long face grip, lalu ada long flare, universal socket, dan long socket. Oke baik teman-teman, jadi materi selanjutnya yaitu adalah measurement tools. Di sini ada alat yaitu vernier caliper yang berukuran ketelitian 0,05, dan ini ada vernier caliper juga, tapi ini yang dial ketelitian 0,02. Bagaimana cara pengukurannya? Yang pertama yaitu kita jepitkan benda, contohnya ini apa, baut. Kita jepitkan benda kepada vernier calipernya, lalu kita lihat. Setelah dijepitkan, kita kunci terlebih dahulu agar tidak tergeser-geser. Lalu lihat hasil pengukurannya. Di sini hasil pengukurannya yaitu 15,20. Oke, selanjutnya kita langsung ke yang dial. Cara penggunaannya sama seperti yang ini, yang 0,05. Jepitkan benda pada vernier calipernya. Oke baik, di sini skala utamanya menunjukkan pada 15, dan skala noniusnya yaitu 72. Jadi hasil dari pengukurannya yaitu 15,72 mm. Oke baik, mungkin segitu saja, kita lanjut ke alat berikutnya. Oke baik teman-teman, alat selanjutnya yaitu ada electrical tools. Di sini ada alat yaitu baterai tester untuk mengetahui kualitas baterai atau aki, apakah masih bagus digunakan atau sudah tidak boleh dipakai. Oke, di sini ada beberapa warna indikator, yaitu ada merah, kuning, hijau. Jika jarum indikator menunjuk pada merah, yaitu aki sudah tidak layak pakai. Dan jika jarum indikator menunjukkan ke yang warna hijau, itu masih layak digunakan atau masih normal. Oke, cara penggunaannya kita harus nempelkan yang kabel yang merah ini ke yang plus, lalu tempelkan ini yang min.
Oke. Oke. Aki jarum indikator menunjukkan pada indikator yang berwarna merah, berarti aki ini sudah layak dipakai. Oke, lanjut ke video selanjutnya atau alat selanjutnya. Oke, alat selanjutnya yaitu adalah hidrometer. Ini juga sama, kegunaannya untuk mengetahui kualitas aki atau baterai aki ya. Ini kita buka dulu tutupnya, lalu celupkan hidrometer. Seru. Langsung kita ulang-ulang. Oke. Oke, ini dia hasilnya menggunakan hidrometer. Jadi di sini ada beberapa indikator yaitu merah, putih sama hijau. Ketika garis air di menyentuh indikator merah, berarti si aki ini tuh rusak atau tidak layak pakai. Ketika air aki menunjukkan pada yang hijau, maka aki itu bagus atau masih normal. Oke, mungkin segitu saja. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Oke, baik teman-teman, alat selanjutnya yaitu refraktometer. Jadi alatnya dia mengukur kualitas air aki atau air baterai, yaitu refraktometer. Yang pertama, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan air yang KPA-nya rendah. Teteskan 3 tetes saja, tidak usah banyak-banyak. Oke. Lalu kita tutup. Jika garis putih sudah menyentuh waterline, maka alat siap untuk digunakan. Kita langsung mengambil air akinya. 3 tetes saja, jangan terlalu banyak. Menggunakan reflektor harus menghadap ke cahaya atau ke cahaya matahari. Untuk hasilnya nanti saya sertakan di video. Oke, kita lanjut ke alat selanjutnya. Oke, baik teman-teman, jadi alat selanjutnya yaitu adalah tachometer, di mana alat ini untuk mengecek RPM ya teman-teman. Jadi di sini ada kipas. Kita akan mengecek RPM si kipas ini ya teman-teman. Oke, sebelum melakukan pengetesan RPM, kita harus menempelkan marking ya teman-teman. Jadi kita harus menempelkan marking di baling-baling si kipas ini. Oke, kita langsung lanjut ke cara penggunaannya teman-teman. Kita nyalakan dulu di kecepatan yang pertama, lalu kita tembakkan ya teman-teman ke si marking yang tadi yang sudah kita tempelkan. Nah, oke baik teman-teman, jadi ini hasil dari kecepatan yang pertama, RPM kecepatan yang pertama ya teman-teman. Jadi ada 1190 RPM. Kita lanjut ke kecepatan yang kedua. Nah, oke baik, ini jadi hasil kecepatan yang kedua ya teman-teman, ada 3927,2 RPM. Kita lanjut lagi teman-teman ke kecepatan yang ketiga. Pasti lebih kencang teman-teman, RPM-nya lebih gede. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Jadi di kecepatan yang ketiga yaitu kita menemukan di angka RPM di angka 4166 RPM. Oke baik, itu saja di alat tachometer ini. Jadi kita lanjut ke alat selanjutnya ya teman-teman. Oke, yuk. Baik teman-teman, alat selanjutnya yaitu adalah baterai charger. Dimana alat ini untuk mengetes si baterai ini ya teman-teman. Jadi yang kita ketahui seberapa besar si volt ini. Di sini ada beberapa indikator. Karena ini 12, jadi kita menggunakan yang ini, si indikator yang ini 12 untuk yang 12 watt untuk mobil dan motor, yang ini untuk 24 watt untuk bis atau truk gitu. Oke baik, jadi yang pertama kita harus mengetahui si indikator ini. Yang ini ketika si lampu indikator yang di sini menyentuh ini, di sini nih bagian ini, jadi itu si baterai ini habis.
setengah dan hampir full, dan di sini udah full. Oke, kita tekan saja. Nah, karena kita menggunakan 12 volt, jadi dia di indikator yang pakai indikator yang ini, mode yang ini, motor sama mobil biasa. Oke, baik, di sini ada beberapa indikator ya teman-teman, atau mode. Kita lihat sekali lagi. Nah, di sini ada AGM, yaitu jadi ini tuh kayak untuk pendingin, atau dia ngecasnya lama, cepat, cuma habisnya pun cepat gitu teman-teman. Oke, baik, ke mode selanjutnya yaitu R atau regenerasi. Jadi ini tuh kayak lama gitu, untuk pengecasannya pun lama, tapi habisnya pun lama, bisa jadi lama gitu. Oke, alat mode selanjutnya, dan indikator ini dia tuh kayak power bank, jadi kita nggak harus nyolok ke si kabel power yang ini nih, coba lihat nih. Nah, indikator ini, jadi ini tuh ketika kita salah menyolokkan ini apa namanya, si ini, misalkan yang merah ini si kabel plus ini titiknya ke sini, terus yang ini ke sini. Nah, harusnya kan kayak begini ya, yang merah di sini, yang hitam di sini. Ketika dia bertukar untuk penyempitannya, otomatis dia si mode ini tuh nyala teman-teman. Oke, mungkin segitu saja. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Baik teman-teman, alat selanjutnya yaitu klimeter, alat untuk mengecek arus si pengetasan baterai ini ya teman-teman. Oke, baik, setelah kita jepitkan, kita harus mengarahkannya ke indikator yang DC ini ya teman-teman, karena DC kan untuk mengecek arus listrik. Oke, baik, jadi ini hasil dari arus pengecasan si baterai ini ya teman-teman, ada di 13,1 volt.